Tapi ngomong-ngomong, kula niku termasuk wong sing kedosan kalih Ning. Karena saya ini termasuk orang yang menggagalkan karirnya Ning. Kayak coba nih pengakuan nih. Ning dulu niku, Ning niku duwe bakat kayak awakmu ngono kuwi, gambar kayak karikatur, gambar opo ngono. Ning kan biasa gambarnya anak-anake, gambarnya Hasna, zaman semua gambarnya Nayef. Lah aku ini gambar bulan ini gak bunder. Enggak, ini kan ngomong bakat ya bro, aja guyu-guyu. Kowe iki lho guyu barang sing kowe padha-padha gak isone bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus, nama Al-Fakiro Ulfa. Leres saking Majelis Jumat Manis Famani Forum di Sumeneb. Nah, rutinitas kami itu setiap Jumat Manis itu salah satunya adalah pengajian Risalatul Mahid yang memang diterbitkan oleh Pondok Al-Falah Ploso niki. Wah, gak tahu sinau. Alhamdulillah sampun hatam, Gus. Oh no. Aku gak tahu sinau. Nyapa sinau bareng. Ya wajib nek kowe sinau. Cak kempluk. Alhamdulillah. Nggih, terus. Nggih. Pertama kami menyampaikan terima kasih Gus kepada jenengan sareng Ning Jazil, Gus Fahim, Ning Cita, karena beberapa bulan yang lalu sudah sudi hadir ke acara kakak-kakak kami Fahman waktu itu di Sumeneb, Gus. Siap. Yang kedua, kedatangan. Jangan diulangi lagi itu undangnya itu. Jauh sekali itu. Iya itu, jauh sekali itu. Jangan diulangi lagi itu. Ya Allah. Nah, terus lanjut. Padahal apa masih ini? ngarep niki, Gus. Oh, jangan. Al ilmu itu yuk tahu lah yati. Iya. Yang kedua memang kedatangan kami ini memang salah satu program tahunan dari Fahman ini Gus. Ya, okay. Bahwa Rihlas Sareng Ziarah. Destinasi kami ini memang tujuannya untuk mengunjungi masyayikh sareng masyayikh dari masyayikh kami yang di Pondok Al Mukri. Terus terang memang untuk tahun ini tujuan kami memang Ploso. Karena memang Ploso ini merupakan salah satu pondok di mana tempat guru kami sareng putra-putrinya ngunduh ilmu, Gus. Dan kami tiba tadi siang, Gus. Siap. Dalam rangka memang temanya ziarah kami niki menyambung sanad menguatkan hikmah. Dan mohon doa Gus, mugi-mugi di antara kami putra-putri kami ada yang bisa mondok dan berkhidmat di masyayikh Ploso niki, Gus. Amin. Terus langsung pertanyaannya, Gus. Berkaitan sareng tema niki, Gus, bahwa hikmah itu sebenarnya apa? Dan apa yang bisa kita lakukan minimal untuk supaya kita masuk dalam kategori berhikmah niku, Gus. Demikian, Gus. Mohon maaf apabila bahasa saya agak belepotan, Gus. Ngapunten niki, Gus. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Hikmah. Makna hikmah. Tentang hikmah, Gus. Hikmah apa khidmah? Hikmah. Oh, khidmah. Hikmah. Khidmah. Khadama yakhtumu. Oh. Yakhtumu. Khidmah. Yang ditanya apa? Tarifnya. Inji. Oh, tarif ya Latin ngono tok lah. Tapi yang jelas hikmah itu menyesuaikan posisinya. Contohnya begini. Ketika kita sepakat bahwa walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min dawasila. Masing-masing dari kita memiliki banyak cara untuk menuju Tuhan yang bisa kita pilih untuk nyampe ke Allah Subhanahu wa taala. Kajulusihi bainal anami murabbiyah. Ada orang yang memang duduk untuk ngajar banyak orang.
Wa kasratil awradi kasaumis shalah. Atau mungkin banyak melakukan wiridan-wiridan kayak puasa, kayak sholat atau macam-macam lah wiridan-wiridan. Wa khidmatin linnas, mengabdi untuk masyarakat, untuk para ulama. Annas, khidmah linnas. Delok-delok. Khidmah linnas ailil fuqaha. Oh, berarti Latin-Latin kiai nyepakne kitab menyiapkan segala sesuatunya. Kenapa kemudian banyak santri yang siap untuk melakukan khidmah? Bukan apa-apa, karena semua ulama kita mengatakan bahwa khidmatul ulama, khidmatul fuqaha as-sufiyah itu adalah kurbatun wa i'anatun lil muslimin. Saiki bayangno lamun to bayai-bayai kuwi masih ketaterapan kudu umbah-umbah dhewe. Loh iya. Semua pakaiannya, semua kebutuhannya, semuanya dilakukan sendiri. Maka bagaimana mungkin dia bisa khidmah di tengah-tengah masyarakat? Khidmahnya kiai ke masyarakat itu beda. Taklim, irsyad. Khidmahnya santri ke kiai ya beda-beda. Khidmahnya pejabat untuk masyarakat kan pengabdian jenenge pangkat. Namanya kan juga pengabdian, tapi kan beda. Mengambil satu kebijakan yang paling maslahat untuk masyarakat. Khidmahnya rakyat untuk para pejabat apa itu? Ad-du'a, ad-du'a wassana idza kanu mustaqimin, idza kanu muslihin. Kan beda-beda. Artinya apa? Bahwa khidmah itu adalah kesiapan kita untuk melakukan sesuatu demi kemaslahatan yang lebih besar. Sebetulnya asalnya dari sana kalau sampean ngomong tarif. Tapi apa yang terkandung dalam khidmah itu bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Misalnya bocah khidmahnya supir, bakatnya memang nyupir. Dia merasa bahwa ini adalah i'anatun lil muslimin. Banyaknya acara yang dimiliki oleh Mbah Yai, kemudian Mbah Yai dikawal oleh seorang supir. Ini adalah i'anatun lil muslimin. Tapi jangan atraksi kemudian dia masak. Rasanya kayak riting. Paham gak? Jadi godok kates rasanya kayak riting, kemelotak. Tahu loh. Ya kira-kira ya khidmah itu macam-macam ya. Yang jelas hanya saya itu hanya ingat satu itu. Khidmah itu khidmatus syuyukh qurbatun 'azimatun wa manqabatun jasimah. Bahwa khidmah itu memang sebuah kesempatan yang langka dan cara cukup efektif untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi itu khidmah itu membersamai, Pak. Sampeyan bisa lihat itu. Sahabat-sahabat jalil itu adalah sahabat-sahabat yang memang rata-rata khudama. Rata-rata pancen laden-laden Kanjeng Nabi. Karena apa? Dengan dia laden-laden, dia memiliki kedekatan yang lebih, kemudian dia dapat sesuatu yang jauh lebih banyak daripada yang hanya santri biasalah, gampangnya katakan ngono, yang hanya sahabat-sahabat yang di luar sana. Mereka dia tahu betul. Coba lihat semua hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan kerumah tanggaan itu rata-rata mesti kalau enggak Abdullah bin Amr, kalau enggak gitu ya Anas bin Malik, terus Abi Hurairah. Orang dalam ordal harus malah dengan. Artinya apa? Bahwa khotim, seorang juruladi, seorang pelatin, itu ketika mampu memanfaatkan keberadaannya ya luar biasa. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini khotim ya tolol. Karena dari awal dia ngodam itu memang elek niatnya. Dia ngodam kenapa? Supaya bisa pegang HP, supaya agak dimakfu kalau sekolahnya telat. Dia dimakfu kalau tidak banyak hafalan. Artinya dari awal dia tidak memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya, tapi dia memanfaatkan ini untuk kepentingan dirinya yang sebetulnya hanya akan ia sesali. Sangat buruk kalau kemudian khatim itu menganggap bahwa ngaji itu sudah tidak lagi penting. Dia hanya berkhidmah saja, tidak perlu. Itu tolol. Itu tolol. Dan seorang kiai atau gus atau ning atau apapun yang tidak ngasih kesempatan khotimnya untuk ngaji, berarti dia sudah mengkhianati sumpahnya terhadap ilmu. Wong dia ini dihormati lil ilmi. Dia ini dimuliakan, diladeni lil
Ketika yang menyanding itu kemudian tidak ia arahkan, dia dorong, dia semangati untuk ngaji, berarti aslinya juragan ini rada khianat sampai keilmuan. Kira-kira begitu. Ngoten. Sudah. Tadi Jombang sudah ya? Beres ya? Sudah, oke, sip. Apa? Ada sih. Engkang Hilang putri setunggal malih nggih. Iki mau gak woco kok mau hilang maneh endi iki mau. Oh iki. Monggo ingkang putri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Gus, nama saya Laili dan saya adalah seorang pelukis. Kebetulan saya muridnya Pak Ruslan yang jenengan kemarin beli lukisan di beliau. Oh ya, oke. Pertanyaan saya terkait mengenai perempuan, Gus. Saya ini adalah seorang perempuan yang berusia 25 tahun dan belum menikah. Di usia saya yang sekarang saya sering disalahpahami, Gus. Karena mayoritas di desa saya itu umur 25 tahun itu udah pada nikah. Udah ada yang jadi janda juga, Gus. Alasan saya belum menikah adalah karena saya fokus karir saya sebagai seorang seniman untuk memperjuangkan identitas saya sebagai seorang seniman itu, Gus. Karena menurut saya baik laki-laki ataupun perempuan itu adalah individu yang penting untuk memiliki suatu identitas. Kemudian ketika seorang perempuan masih kecil, identitasnya sebagai seorang anak, anaknya bapak ini. Ketika beranjak dewasa, si perempuannya itu akan menikah dan memiliki identitas sebagai istrinya si Fulan. Bahkan ketika menjadi seorang ibu, Gus, dikenalnya sebagai ibunya si anak ini. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana pandangan Islam terkait karir dan pernikahan bagi seorang perempuan? Dan apakah ketika saya berambisi mengejar mimpi saya, itu bisa disebut mengejar dunia? Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa ibunda kita Siti Khadijah adalah seorang pembisnis visioner yang sukses di Makkah. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nyapo hae kowe gagu. Iki nyap. Kowe iki sebagai apa? Awakmu tuman. Hah? Islam tetap mengatakan bahwa tidak ada hal yang sangat-sangat istimewa bagi seorang perempuan kecuali dia benar-benar menjadi perempuan yang selamat zahiran wa batinan. Dan untuk mencapai sebuah selamat zahiran wa batinan, maka dibutuhkan modal yang cukup. Apa yang kamu ceritakan terkait Dewi Khadijah Al-Kubra sebagai perempuan yang sangat visioner, selain beliau adalah seorang bisnismen, seorang wira usahawati yang sangat luar biasa. Jenengan harus tahu bahwa secara pendidikan Sayyidah Khadijah itu mengalahkan banyak laki-laki di eranya. Tidak banyak orang Quraisy kala itu yang kemudian memiliki kemampuan untuk membaca tulisan-tulisan, apalagi sampai bahasa-bahasa lain dari negara-negara yang lain, sampai bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Sayyidah Khadijah menguasai itu semua.
Artinya apa? Islam tidak pernah membatasi siapapun, laki-laki maupun perempuan. Bahasa tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kulli muslim, siapapun yang Islam berarti kan. Berarti kan masuk laki-laki, masuk perempuan. Untuk kemudian terus meningkatkan kualitas dirinya, untuk memastikan dirinya pantas bahagia, untuk memastikan dirinya pantas sukses, dan pada akhirnya membahagiakan, mensukseskan anak-anaknya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena perempuan itu adalah tonggak utama keberhasilan siapapun. Siapapun. Mau laki-laki sehebat apapun butuh sosok perempuan di sampingnya yang cukup istimewa. Karena kalau perempuan di sampingnya biasa-biasa saja, maka dia tidak akan pernah menjadi laki-laki yang luar biasa. Wa awwalu ihsani ilaikum takhayyuri limajidatil a'raq badin afafuha. Wa awwalu ihsani ilaikum takhayyuri limajidatil a'raq badin afafuha. Ketika seorang ulama ditanya, kebaikan pertama kamu untuk anak-anakmu itu apa? Adalah pilihan saya terhadap pasangan saya yang memastikan anak-anak saya keluar dari rahim yang luar biasa. Artinya rahim yang cukup hebat. Makanya Al-Imam Abil Aswad Ad-Du'ali ketika bertanya kepada anak-anaknya, menurut kalian saya ini orang tua yang macam apa? Kemudian anak-anaknya menjawab, jenengan bapak yang luar biasa, sangat baik kepada kita semua. Ternyata Al-Imam Abil Aswad Ad-Du'ali mengatakan, qad ahsantu ilaikum sihara wa kibara wa qabla an tuladu. Saya ini sudah baik kepada kalian semua, mulai kamu kecil, besar, sampai kamu belum lahir, saya sudah baik sama kamu. Kemudian anak-anaknya bertanya, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad ya abana. Bagaimana cara panjenengan berbuat baik kepada kita, anak-anak panjenengan, sebelum kita semua dilahirkan? Kemudian jawabannya, qad ikhtartu ummahatikum min haitsu la tusabbuna fihin. Karena saya memastikan kalian semua lahir dari ibu yang kalian semua tidak akan pernah kecewa memiliki ibu seperti itu. Artinya apa, saudara? Kok saudara? Saudari, sapa mau jenenge karo? Pantaskan dirimu untuk mendapatkan kehidupan yang pantas sesuai harapanmu. Itu kuncinya. Siapkan, semuanya siapkan sebaik-baiknya untuk kemudian kamu layak berharap bahagia di masa yang akan datang. Tapi kamu harus tahu, kamu itu perempuan. Tadi Rasulullah mengatakan naqisatiddin. Mohon maaf ini, kamu ini adalah naqisatiddin. Banyak sekali kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang harus kamu jaga. Ini perintah pangeran. Ini bukan masalah, wah harusnya nggak gitu. Iki pangeran, Pak. Samaniku maudhi'ul fitan. Saman itu mambaul fitan sebagai seorang perempuan. Ini harus kamu jaga betul. Artinya apa? Likullin ila sya'wil la'ula harakatu walakin azizun lirijali sabatu. Semua orang punya harapan yang luar biasa, tapi untuk mengejarnya butuh satu komitmen, tanggung jawab, keseriusan, konsistensi untuk mendapatkannya. Kamu boleh menganggap bahwa cita-citamu luar biasa akan karirmu, tapi tanggung jawab dalam prosesnya itu harus benar-benar kamu pegang. Contoh, memastikan kamu aman. Tekanan-tekanan lingkungan, kenapa kamu umur sekian belum menikah, umur sekian belum menikah? Karena lingkungan tidak menganggap cukup percaya. Ada beberapa di antara kita perempuan-perempuan yang kebetulan kalau telat menikah atau apa, kemudian dia aman dari fitnah-fitnah yang ada. Mohon maaf ini. Ya Allah. Wong wedok nggone fitnah, Pak. Awakmu kudu ngati-ngati tenan. Kudu ngati-ngati tenan.
kudu ngati-ngati. Siapapun lah, siapapun. Kamu mau jadi tokoh atau mau jadi apa saja. Kamu jangan sembrono. Al-Imam Mujahid bin Jabr, mohon maaf ini, jangan tersinggung para perempuan dan hati-hatilah kalian semua membawa diri. Jaga diri sebaik-baiknya untuk kemudian sekali lagi gini, wa awwalu khubsil ma'i khubsu turabihi wa awwalu khubsil qaumi khubsul manakihi. Air ini dianggap bersih karena memang dari awal tempatnya bersih. Komunitas, kaum, negara, sebuah bangsa istimewa karena memang al-manakih, yakni tempat di mana anak-anak akan dilahirkan, yakni rahim-rahim terjaga dengan baik. Perempuan-perempuan an-nisa imadul bilad, tonggak sebuah bangsa adalah perempuan. Makanya semua ulama sepakat bahwa di antara syarat sebuah bangsa itu akan besar dan hebat, wa nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ketika para perempuannya mampu menjaga dirinya dengan baik, memiliki satu kualitas. Karena apa? Ketika dia memiliki satu kualitas, berarti dia layak disebut al-ummu ustadul asatidadil ula, syaghalat ma'athiruha madal afaq. Ibu adalah sekolahan pertama bagi anak-anaknya untuk kemudian tumbuhlah anak-anak dari rahimnya yang sangat istimewa, yang pada akhirnya membangun sebuah bangsa menjadi bangsa yang hebat luar biasa. Aiku Pak. Makanya dawi Imam Mujahid bin Jabr, idza aqbalatil mar'ah jalasal niki ngapunten nggih. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf. Ini saya malah ngomong ini kepada yang laki-laki itu semua. Makanya om kata kok, gue nyapu hai. Ojo teman hai itu loh. Idza aqbalatil mar'ah jalasa syaitan ala ra'siha. Fazayyanaha liyanzura ilaiha. Ana sing jalasa ala ra'siha lima fazayyanaha lima yanzur. Ada yang kayak begitu. Artinya apa doa Imam Mujahid bin Jabr? Hati-hati. Nyapa sebabnya Kanjeng Nabi ndawuhaken tidak ada fitnah yang saya tinggalkan untuk para laki-laki lebih mengerikan daripada perempuan. Karena kata Imam Mujahid bin Jabr, karena perempuan itu kalau kita lihat dari depan, saman kalau terlalu memperhatikan perempuan, maka kamu akan semakin tertarik. Karena apa? Di atas kepalanya ada setan yang duduk di sana, yang mampu memikat kalian semua. Jalasa ala ra'siha asyaiton fazayyanaha lima yangdur. Maka kemudian orang yang melihat dibuat tertarik. Tapi wa idza adbara, setan geser. Ketika dia lewat, ketika dia hanya jalan saja, maka setan akan geser. Dia tidak duduk di sini, tapi dia duduk ala ajuziha. Dia duduk langsung di pantatnya, yang membuat kamu ada yang kamu lihat setelah dia lewat. Bangga walhasil, hati-hati. Kamu sebagai laki-laki juga hati-hati. Kamu harus tahu bahwa kamu bisa jatuh karena kekeliruan-kekeliruan yang kamu itu selalu berdoa, selalu berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik, situasi yang lebih baik, masa depan yang lebih baik. Tapi kamu tidak hati-hati akan dirimu. Padahal semua hal yang kita lakukan pasti ada balasannya. Pasti ada akibatnya, paham gak? Sama, jenengan juga begitu. Kami sama sekali tidak membatasi panjenengan mau mengejar karir atau apa. Yang penting panjenengan tanggung jawab dengan dirimu. Kamu tanggung jawab betul, kamu ngerti betul ranah yang kamu masuki ini adalah ranah yang paling aman, yang paling mampu membuat kamu bahagia dan selamat. Karena kamu selamat itu runutannya banyak. Berarti kamu selamat, kamu juga menyelamatkan masa depanmu, masa depan suamimu, masa depan anak-anakmu. Nah, itulah kenapa kemudian minta bisalaf ta'jilu tazwijil banat. Di antara kebiasaan orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu adalah segera menikahkan anak-anak gadisnya. Tapi kan kita tahu Indonesia baru saja mengumumkan bahwa remaja sekarang diundur sampai usia 32. Kok begitu ngono.
Jadi yang belum pelaku hari ini tenang. Kamu masih anak-anak. Wes aku. Ngoten nggih, kira-kira begitu. Sama harusnya sudah mampu itu untuk memahami itu, harusnya. Nek gak paham juga apa-apa lah. Tapi ngomong-ngomong, kula niku termasuk wong sing kedosan kalih Ning. Karena saya ini termasuk orang yang menggagalkan karirnya Ning. Kayak gitu nih, pengakuan nih. Ning dulu niku kula tontoni itu sebelum ta'aruf ya. Tonton itu ya biasa. Dulu itu ada istilah nonton ini. Nonton itu. Tapi kalau mboten saya gunakan kesempatan itu karena saya anggap tidak ada faedah. Karena Mbah Yai sudah menghendaki. Jadi saya ke sana itu ya mek tinggi. Mereka Mbah Yai sudah dawuh bahwa iki nek diparingi hasil mbak Allah Subhanahu wa taala, awakmu untuk putrine Yai Hamid, bapakmu maram tenan le. Wah, itu sudah cukup menurut saya. Itu jadi atas perintah. Artinya aku wajib hasil, tidak boleh nggak hasil. Maka nonton ini, ya pokoknya teko ngono tok aku. Dan ketika saya ke sana, saya juga nggak tahu karena Ning itu keluar dari dapur karena beliau kan khidmah kan di tempat Mbah Nyai Abdullah Salam kajen, beliau khidmah. Saya nggak ngerti. Yang jelas, yo Ning yo sebar kok pawon, yo masak kok biasa kok. Anak-anak khotimah yang lain saya juga nggak ngerti yang mana Ning itu karena kan ada beberapa yang jadi saya juga nggak lihat, saya hanya nonton jauh dari kantin di seberang begitu, jadi saya juga nggak lihat. Menurut saya pokoknya ini kudu kasil. Jadi urusanku mek solawat ndonga ngono tok. Kenapa saya ngomong saya menggagalkan karirnya di saat itu? Ning itu lagi semangatnya untuk bikin gambar. Ning niku duwe bakat kayak awakmu ngono kuwi, gambar kayak karikatur, gambar opo. Ini kan biasa gambarnya anak-anak, gambarnya Hasna, zaman semua gambarnya Nayef. Lah aku ini gambar bulan gak bunter. Loh, enggak ini kan ngomong bakat ya bro, ojo guyu-guyu. Kowe iki lho guyu barang sing kowe padha gak isone baca. Awake dhewe padha pekoke tapi kowe kok iso menertawakan sesama orang pekoke lho piye. Lah artine lah masyaallah. Jenengan kan tahu. Coba lah, saya ini tidak ada tertib-tertibnya sama sekali. Sama coba kali, kak tunjukkan ya. Coba, aku ini nulis tok ya Pak. Tapi tulisanku api ya. Cuma aku ini gak rapi, gak tertib. Paham berapa kamu? Cocok ya. Artinya, aku misalnya moco ya. Moco, nangkene. Aku langsung kelingan. Aku kelingan ono hadis opo. Atau kelingan ono ayat opo. Kacau langsung. Jadi aku gak duwe kok tertib rapi itu gak duwe. Nah sedangkan Ning itu memang punya bakat itu gitu loh. Ketika beliau lagi berkarir di satu majalah apa begitu kala itu, alhamdulillah kita hentikan tuh karirnya. Langsung kita bawa dengan karir yang lebih cepat gitu. Aku dewe yo tanggung jawab kok aku yo. Begitu. Saudara. Ya walhasil ngono kuwi lah. Awakmu dadi wong lanang ketika kowe ngomong stop berkarir, karirmu adalah ngeladeni aku, ngopeni anak-anak. Pikiran sing tenan. Pikiran sing tenan. Kowe pantes diladeni tenan apa? Wis siji. Paham ora? Peng pindone. Lho kenapa kemudian ngopeni anak kok mau bebani mbek ibu-ibu tok? Kok gue orang kayak contoh kayak bahwa itu adalah naluri perempuan untuk kemudian mendampingi pasangannya, untuk kemudian membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Tapi bahwa kelebihan-kelebihan yang ada dalam dirinya, kenapa harus dibatasi? Kira-kira begitu. Oke, sip. Boleh? Oke. Kita ngaji lagi kapan? Apa sudah waleh? Apa Pak? Wih, ke haflah. Oh itu ya. 25 itu haflah. 24 kita masih ngaji apa tidak? Wah gayamu wah kadung ngaji terus. Gak teko weh. Muncul aneh-aneh kamu. Gini aja, enggak apa-apa. Kita buat terakhir itu tanggal 24 itu.
atau nanti kita umumkan lah tanggal 24 kita buat terakhir. Lah setelah itu kalau ini ketahui sih mboten hakikate sebelum puasa hamin berapa puasa itu harusnya kita masih ngaji lagi tuh. Tapi kayaknya tidak bisa karena Mbah Yai ngersakan menghendaki untuk ziarah, untuk ziarah, dan kayaknya ya kalau Mbah Yai ngersakan kan kita gak bisa Pak. Wis pokoknya ya sing kok diniati ngaji terakhir. Lah lek poso ngaji wae. Ya engko dipikir engko ya. Aja dipikir saiki bareng cik engko ya orang mesti genah ya mbok urip ora genah ora. Nah, aku makane nek wong undangan mlete. Wong undangan enggak bisa ini tahun ini kita full mlete men. Sing ngarani kowe iso urip setahun kasih lho sapa nek. Ade kula maksimal takabur yo saulan lah. Kula ini gelem dicatat undangan kula saulan gelem kula. Tapi untuk bulan berikutnya gaul. Iku wis visit dadi takabur. Sing memastikan awake dhewe urip bulan ngarep lho. Iku wong engko 5 menit kasih sapa sing mastekne. Ayo, dokter endi sing iso jamin kuwi? Belum uzur-uzur yang lain. Makanya ya wis. Khusus untuk Sumenep tadi ya moga-moga itu yang terakhir ya. Waduh ya. Pun lah, ngaten nggih kula ngapunten ingkang agung, matur suwun sedaya. Konco-konco sedaya khususnya yang datang dari jauh-jauh itu ada yang dari Indramayu, dari Madura, dari manapun lah panjenengan semua. Ngaji niku betul masalah adoh cedek. Semuanya saya pikir memiliki effort yang sama, memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Moga-moga semuanya menjadi satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit yang tadi kita sampaikan moga-moga menjadi ilmu yang bisa diamalkan, bisa bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Saya mohon maaf pada semuanya. Sambung doa, moga-moga kita semua mampu mengisi bulan Rajab ini dengan baik, kemudian kita sambung mengisi Sya'ban dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dan moga-moga kita dimudahkan untuk mengamalkan hal-hal yang sebaik-baiknya, yang terbaik di bulan Ramadan, yang pada akhirnya di ujung Ramadan kita semua menjadi hamba yang penuh dengan maghfirah rahmah Allah Subhanahu wa taala.